jadi kaku. Halo, assalamualaikum, thank you ya sudah klik channel ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tempat kalian hari apa lebarannya? Sabtu ikut Muhammadiyah atau Minggu ikut pemerintah kah? Kebetulan di daerahku ikut pemerintah aja. Sabtu atau Minggu lebarannya, semoga tidak mengurangi niat dan amal baik kita, terutama yang ikut kurban tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara hari raya kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau yang kita sebut hari lebaran haji ini, ternyata ada kaitannya dan berhubungan erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita bahas tentang sejarah dan asal-usulnya peristiwa kurban dan ibadah haji ini, kita bahas dulu tentang kisah Nabi Ibrahim ini dengan dua istrinya, Sarah dan Siti Hajar. Dua istri Nabi Ibrahim yang berasal dari Mesir. Mari kita berkisah. Nabi Ibrahim merupakan nabi ke-6 yang wajib diketahui seluruh umat Islam. Dari berbagai kisahnya dalam Al-Quran, kisah istri Nabi Ibrahim sangat menarik. Kisah Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, tidak hanya cantik, Sarah juga cerdas dan terkenal sebagai perempuan yang terbaik di zamannya. Walau dikaruniai kelebihan sedemikian rupa, Sarah tidak pernah lupa akan kewajibannya untuk patuh pada sang suami, Nabi Ibrahim. Ia selalu mengikuti kemanapun Nabi Ibrahim ini pergi. Salah satunya adalah ketika keduanya hijrah ke Mesir dari Babilonia atau yang kita kenal Irak. Saat itu dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh masyarakat Babilonia yang masih menyembah berhala. Nabi Ibrahim dan Sarah akhirnya tiba di Baitul Maqdis dan tinggallah di suatu tempat yang dinamakan dengan Haran. Tidak ada bedanya dengan tempat sebelumnya, masyarakat setempat juga menyembah berhala. Kala itu Mesir dipimpin Raja Amr bin Amru al-Qais bin Mailun yang kafir dan suka menghamburkan kekayaannya dengan berfoya-foya. Ia juga sangat suka mencari perempuan yang tercantik di kerajaannya. Bila perempuan itu sudah bersuami, tertantanglah itu sang raja untuk menikahinya dan merebutnya dari suaminya kan. Dan si raja itu akan paksanya tuh pasangan suami istri untuk bercerai. Nah, diambilnya tuh bini orang kan. Kecantikan Sarah yang tiba di Mesir bersama Nabi Ibrahim itu tentu menjadi sebuah topik yang hangat lah di tengah-tengah kerajaan. Hingga seorang pengawal memberitahukan hal tersebut kepada rajanya tuh. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim ini menempatkanlah istrinya di Sarah ini dalam sebuah peti. Nah, dengan maksud untuk menyembunyikannya dari sang raja. Ketika Ibrahim berada di hadapan para penjaga, mereka bermaksud membuka petinya tuh untuk melihat isinya. Ibrahim tidak mampu mencegah peti itu pun dibuka. Begitu menemukan Sarah di dalam peti, maka mereka dibawa menghadap raja. Raja tuh bertanya, "Wahai Ibrahim, siapa nih yang kau bawa nih?" Jawablah sama Nabi Ibrahim kan, "Dia adalah saudara perempuanku." Nah, maksud Ibrahim adalah saudaranya yang seagama. Raja berkata, "Menikahkanlah denganku," kata si raja kan. Nah, Nabi Ibrahim pun menjawab, "Dia telah berkeluarga, wahai raja." Nah, mendengar jawaban tuh, Sarah diambil raja lah tuh secara paksa. Setelah raja mendekati Sarah dan hendak meraba tangannya, tangan itu pun jadi kaku seketika. Nah, raja pun bertobat kan, sehingga tangannya tuh bisa digerakkan kembali. Kedua kalinya dia mengulangi tindakan serupa, dan pada saat itu yang kaku adalah tangan dan kakinya. Nah, kejadian tersebut terus berulang. Menurut sebuah riwayat, raja itu mengulangi kelakuan dan tobatnya tuh hingga 7 kali sampai dia bertobat yang sebenarnya. Semua itu terlihat oleh Nabi Ibrahim. Allah telah menyingkap hijab di matanya setelah bertobat. Raja itu memanggil Ibrahim, menjamunya, memuliakannya, menyerahkan kembali istrinya nih. Nah, serta memberinya hadiah berupa seorang hamba sahaya yang bernama Hajar yang kemudian hari dinikahinya. Berikutnya ada kisah hadiah dari tamu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat menghormati tamu. Lalu dikisahkan pada suatu hari datanglah seseorang ke rumahnya kan. Nah, seperti biasa Nabi Ibrahim segeralah menyuruh Sarah untuk menghormati tamunya. Sarah diperintahkan untuk menyembelih anak sapi yang gemuk. Setelah selesai dipanggang, daging itu pun disuguhkan. Nah, ternyata tuh tamu itu adalah sosok malaikat yang mampir di kediaman Nabi Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi kabar gembira, yaitu Sarah akan mengandung bayi. Sarah yang sudah tua tuh langsung kagetlah, dia terheran-heran karena ia telah berumur lebih dari 90 tahun. Kabar itu membuat pasangan ini berbahagia lah. Nah, karena setelah puluhan tahun berumah tangga, akhirnya akan memiliki anak. Nah, akhirnya Sarah itu melahirkanlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak.
Selanjutnya bagaimana kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang kedua. Istri Nabi Ibrahim yang kedua adalah Siti Hajar. Dikisahkan bahwa dirinya adalah dahulu seorang budak yang membantu Sarah. Dia adalah perempuan yang cantik, mulia, dan juga penyabar. Hajar merupakan sosok yang sangat taat beribadah serta tidak pernah mengeluh dan pantang menyerah. Kala itu Siti Hajar didatangkan dari tanah Kan'an di Palestina atau Israel sekarang dan bertugas untuk menemani itu Nabi Ibrahim ini melakukan perjalanan dari Mesir menuju Mekah. Pada saat yang sama Sarah belum juga diberi keturunan waktu itu kan. Nah di usianya yang sudah semakin tua. Nah ia selalu berpikirlah untuk memberikan suaminya nih seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim. Karena sifat Siti Hajar yang baik kan. Nah Sarah nih juga mengaguminya lah. Dia meminta Hajar untuk menikah dengan suaminya agar mereka dapat memiliki keturunan. Nabi Ibrahim mengabulkan tuh permintaan Sarah. Awalnya tuh Nabi Ibrahim keberatan, tapi Sarah nih berusaha meyakinkan. Nah tak lama keduanya mereka menikah dan dikaruniailah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Diberkahi dengan anak laki-laki, tentu Sarah dan Hajar ini sangat menyambut karunia tersebut ya. Namun tak berselang berapa lama timbullah rasa cemburu tuh dari Sarah ketika melihat Ismail. Karena hal tersebut Sarah berjanjilah untuk tidak tinggal dengan Hajar dalam satu atap. Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim, yaitu untuk memindahkan Hajar dan Ismail ke Mekah. Untuk memenuhi perintah tersebut, mereka berangkatlah menuju Mekah yang saat itu masih merupakan lahan tandus dan panas. Mereka kemudian menggendong bayi Ismail nih bergantian selama di perjalanan. Setibanya di Mekah, mereka menemukan sebuah bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering di atas bukit berwarna merah. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Sebelum kita lanjut kisahnya, simak terus ceritanya bagaimana sejarahnya Hari Raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan ibadah haji itu, karena sangat erat nih kaitannya dengan peristiwa ini. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu. Setiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia itu berkumpul di tanah suci untuk berhaji. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada masa Nabi Ibrahim di tahun 1861 sampai 1686 sebelum Masehi. Pun serangkaian ibadah haji diantaranya juga berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunya itu adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil nih di antara Bukit Syahwa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ritual ini berawal dari Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, yang ditinggalkan sendirian bersama bayinya Ismail di dataran Mekah yang tandus dan kering. Hajar yang dilanda kebingungan karena bayinya menangis kehausan, berlarilah bolak-balik antara Bukit Syahwa dan Marwah hingga sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarlah mata air di bawah kaki Ismail yang diberi nama Zam-Zam. Berkat mata air itu, dataran yang semula sepi berubahlah ramai dengan kedatangan penduduk baru, yakni bangsa Jurhum. Menginjak usia remaja, Ismail bersama ayahnya Nabi Ibrahim bekerja sama membangun Ka'bah sampai ketinggian 7 hasta. Dengan petunjuk Jibril, mereka meletakkan posisi Hajar Aswad seperti perintah Allah. Lalu Ibrahim membuat 2 pintu Ka'bah. Pintu pertama terbuka ke timur dan pintu kedua terbuka ke barat. Sejarah Idul Adha dan kurban. Hari Raya Idul Adha disebut juga sebagai Hari Raya penyembelihan hewan kurban. Sejarahnya juga dari Nabi Ibrahim, di mana ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah Allah dan mengikat tangan Nabi Ibrahim sebelum disembelih. Karena Nabi Ismail mengetahui bahwa ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun ikhlas. Maka kemudian Nabi Ibrahim akhirnya melepaskan ikatan putranya supaya jelas bahwa Nabi Ismail itu tidak melakukannya dengan terpaksa. Nah, satu lagi, Nabi Ibrahim menyuruh putranya untuk memalingkan wajahnya saat disembelih dan ia pun bersiap untuk menggerakkan pisau yang sudah didekatkan di leher Nabi Ismail. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Nabi Ibrahim dan memerintahkan Nabi Ibrahim ini untuk tidak meneruskan proses pengorbanan anaknya. Akhirnya Allah juga memberikan imbalan atas keikhlasan dan ketakwaan ayah dan anak tersebut,
yaitu dengan memberikan seekor kambing sebagai pengganti untuk dikorbankan. Itulah kisah sejarah Nabi Ibrahim yang erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha, kurban, dan ibadah haji. Semoga kisah ini bermanfaat ya. Uniknya, setiap orang yang pernah mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan niat menunaikan ibadah haji, maka secara otomatis di depan nama yang bersangkutan akan disematkan gelar haji untuk laki-laki dan gelar hajah untuk perempuan. Uniknya lagi nih, gelar tambahan haji atau hajah hanya terjadi di Indonesia loh. Di Arab Saudi maupun negara belahan dunia manapun, ketika seseorang pulang menunaikan ibadah haji, tidak ada yang menambahkan gelar tersebut di depan nama mereka. Lalu bagaimana sejarahnya gelar tambahan haji atau hajah bisa muncul di Indonesia? Asal-usul penambahan gelar haji atau hajah di Indonesia, jika dilihat dari segi kebahasan, haji memiliki makna menziarahi atau mengunjungi. Oleh karena itu, istilah ini digunakan untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, bukan untuk mereka yang telah selesai menunaikan ibadah haji. Maka ketika seseorang pulang dari menunaikan ibadah haji, sebenarnya sematan haji bagi dirinya nih sudah tuntas kan, karena tidak lagi dalam proses berziarah. Namun di Indonesia gelar haji dan hajah masih tetap melekat. Orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji mendapat gelar tambahan haji untuk laki-laki dan hajah untuk perempuan di depan namanya. Akan tetapi sebagian orang memandang hal tersebut tidak baik kan, karena bisa menimbulkan sikap ria, pamer, sehingga bisa merusak nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lainnya beralasan pemakaian gelar haji atau hajah untuk mengingat susahnya menempuh perjalanan pulang pergi dari Indonesia ke Makkah. Makanya dipakailah gelar haji atau hajah sebagai tanda perjuangan untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan keterangan arkeolog Islam Nusantara yang bernama Agus Sunyoto menyatakan bahwa gelar haji mulai muncul sejak tahun 1916. Jika dilihat dari asal-usulnya, gelar haji sebenarnya merupakan pemberian kolonial Belanda. Dahulu nih ceritanya di zaman penjajahan Belanda kan, Belanda itu sangat membatasi gerak-gerik umat muslim dalam berdakwah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran agama terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak pemerintahan Belanda. Belanda tuh sangat khawatir karena apabila nanti timbul rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan rakyat pribumi, sehingga akan menimbulkan pemberontakan. Oleh karena itulah segala jenis peribadatan sangat dibatasi. Pembatasan ini juga diberlakukanlah terhadap ibadah haji. Bahkan untuk yang satu ini Belanda sangat berhati-hati. Karena pada saat itu kan mayoritas orang yang pergi menunaikan ibadah haji itu ketika pulang kembali ke tanah air, maka yang bersangkutan akan melakukan perubahan. Hal ini bisa dilihat pada zaman pendudukan Belanda, sudah banyak pahlawan Indonesia yang menunaikan ibadah haji seperti Pangeran Diponegoro, Hos Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak tuh lainnya. Kepulangan mereka dari menunaikan ibadah haji banyak membawa perubahan untuk Indonesia. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya Pangeran Diponegoro yang pergi haji dan ketika pulang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Imam Bonjol yang pergi haji dan ketika pulang melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan pasukan padrinya. Nah, begitupun juga Cokroaminoto sepulang dari menunaikan ibadah haji nih, beliau mendirikan Sarekat Islam. Ki Hajar Dewantara yang berjuang dalam dunia pendidikan, kemudian Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari yang pergi haji kemudian mendirikan NU. Begitu juga Salman Hudi yang pergi haji dan kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, hal inilah dapat terjadi karena saat mereka di Tanah Suci kemudian bertemu dan bertukar pikiran lah dengan jamaah haji dari negara-negara Islam lainnya. Hal-hal seperti ini merisaukanlah pihak Belanda waktu itu kan, galau lah si Belanda loh. Maka salah satu upaya Belanda nih untuk mengawasi dan memantau aktivitas gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Bisa dikatakan kan gelar haji ini menjadi semacam cap lah gitu ya, memudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi orang-orang yang dipulangkan ke kampung halamannya. Nah, sehingga memudahkan pemerintah kolonial Belanda untuk mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan. Nah, hingga saat ini kebiasaan penambahan gelar haji atau hajah tuh di depan nama orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada akhirnya menjadi turun-menurun dan dijadikan gelar yang memiliki nilai prestisius tersendiri di mata masyarakat. Orang-orang yang ada gelar tambahan haji atau hajah di depan nama dipandang sebagai orang yang mampu berangkat ke Tanah Suci, yang berarti orang-orang yang memiliki materi lebih lah dibanding orang yang lain.
Nah, jika ada orang yang tidak mencantumkan gelar haji atau hajah di depan nama yang bersangkutan atau menyapanya tanpa ada tambahan gelar haji atau hajah, yang bersangkutan biasanya akan marah dan tersinggung. Benar nggak, weh? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi jika dilihat dari asal-usul penambahan gelar haji atau hajah di depan nama dengan simbol huruf H, maka gelar tersebut bukanlah simbol agama, tapi merupakan pemberian kolonial Belanda. Oleh karena itu tidak sepantasnya kita membanggakan status dan gelar. Karena itu semua sama sekali tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru gelar tambahan haji atau hajah ini di depan nama tersebut dapat dijadikan sebagai pengingat agar dapat menjaga sikap dan perilaku, bukan untuk menyombongkan diri dan bermegah-megahan kan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah aku tentang asal muasal hari raya haji atau hari raya kurban, serta bagaimana asal usulnya pemberian gelar haji atau hajah itu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jika ada penyampaian aku yang kurang atau salah, silakan dikoreksi saja dengan menulis di kolom komentar. Berhubung aku bukan ahli agama ataupun ahli sejarah ya, semua ini aku riset dari berbagai sumber yang ada di internet dan berdasarkan ceramah-ceramah dari Ustadz yang ahli agama tentunya. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan like-nya, tinggalkan jejak di kolom komentar juga, silahkan bagikan di sosial medianya, dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Demikian saja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.